Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ternyata dongeng Aki itu tidak hanya dibaca oleh kawan-kawan dari petugas lapangan. Para ustadz yang dikirim juga itu Pak Ustadz Dadang Suryan disebar di lingkungan ustadz, karena katanya dongeng Mekah itu sudah terbiasa, tapi dongeng Amerika katanya ini adalah hal yang jarang orang ngedongeng. Baik, tapi ada juga yang bertanya kepada Aki, Aki itu begitu kesulitan kepergian ke Amerika, tapi dulu saya dengar Aki itu adalah the best student. Aduh, pelajar terbaik. Ya sabarlah, kan dongengnya juga belum selesai. Ya, di mana kelemahan, di mana keunggulan. Mungkin Pak Kadir minta Aki ngedongeng itu, manusia itu kan ada lemahnya, ada lebihnya. Nanti sabar ya. Nah, ini kita cerita dulu tentang di kampusnya. Jadi kampus itu bersatu dengan hotel yang begitu besar. Aki saja mendapat kamar itu adalah suite room lah kalau di sini. Luar biasa. Nggak tahu negara membayar berapa ke sana untuk sekolah Aki di sana. Pokoknya gratis lah. Dan romantisnya rokok makan gratis. Tidak ada rokok di sana, Aki tidak merokok ya. Baik. Di situ dapat kamar dan kebetulan, bukan kebetulan ya, mohon maaf, Aki tidak suka menyebut kebetulan. Dikersahkan pada saat itu adalah momennya Piala Dunia sepak bola tahun 2010 yang tempatnya itu di Afrika ya, di Afrika Selatan, di Afrika lah begitu. Itu kan juaranya Spanyol. Itu banyak peserta yang negaranya masuk ke itu, ke Piala Dunia itu. Jadi yang diomongin bola gitu. Kalau lagi main negaranya, dia keluar, nggak ikut kuliah, nggak ikut, dia main aja di luar. Apakah dia di kamar? Karena kan berdekatan antara kamar dengan ruang sidang dengan lain sebagainya, itu di situ-situ juga. Samalah kita di hotel. Padahal penyelenggaranya itu adalah John Hopkins University. Jadi Universitas John Hopkins yang terkenal, dan Aki sangat bangga karena apa? Ketika Aki masuk ke John Hopkins, dan John Hopkins-nya jauh sih universitas, karena ini hotelnya di Baltimore, John Hopkins-nya mungkin sekitar berapa ya, ada 10 atau 15 kilo lah ke sana. Tapi ketika kunjungan ke sana itu terpampang fotonya Pak Haryono Suyono dengan label bahwa itu kepala BKKBN. Ya, Indonesia itu tidak ada dari negara lain yang itu, dan dikenal bukan hanya sekedar oleh John Hopkins tapi juga oleh seluruh peserta dari negara-negara. Nah, ceritanya Aki itu belajar 40 orang. Jadi mungkin Pak di pas gitu 40, biasanya 30, tapi ini kenapa 40? Biasa mereka ya, cari duit lagi lah, yang namanya juga university. Karena bayar dosen mahal dan lain sebagainya. Kalau yang pesertanya 40 itu mungkin kebual katutupi gitu ya. Kemudian yang kedua, di situ tuh yang Pak itu diganti ya, yang namanya Pak Burhan sudah diganti dengan negara. Dari 40 itu dari 17 negara. Yang tidak ada Eropa dengan Australia, itu kebanyakan dari Afrika, dari Asia, dan dari Amerika. Dari Amerika itu, dari benua Amerika ada Kanada, ada apa lagi ya, negara yang begitu-begitulah. Kalau nggak salah Brazil juga ada satu, kalau nggak salah begitu.
Itu ada yang satu banyak. Indonesia ninggalin satu, Pakistan satu, India satu, Yordania satu, Egypt itu ya, Egypt itu Mesir ya, dua. Yang paling banyak itu dari Afrika. Kamerun ada, dari Nigeria itu 4 orang. Rasul gitu senang ya, ke Aki minta dukungan supaya Nigeria itu waktu itu ikut Piala Dunia. Oh, rumah aku menang. Gitu lah kira-kira seperti itu. Ya, alhamdulillah karena kan Nigeria itu agamanya Islam sama dengan kita. Walaupun hitam-hitam itu ngajak Jumatan ke akhir dan lain sebagainya. Cari masjid. Ya, sampai berapa saja taksi dibayar demi Jumatan. Waduh. Kalau gitu ya. Jadi itu senangnya Aki. Siang malam itu nonton sepak bola dunia itu. Nah, yang 40 orang ini ada yang di satu kelas kan, pada saat diskusi-diskusi itu keluar di luar, dibagi-bagi kelompok, ada ruangan-ruangan kecil. Begitu cara berdasarkan. Nah, dosen-dosennya itu dari John Hopkins. Yang lucu kalau di sana, kalau ada pelajaran, misalnya pelajaran ini temanya A gitu, pakaiannya itu dosen tuh A. Sampai ada profesor yang pakai baju anak-anak. Karena bagaimana cara kita membina KIE kepada anak-anak. Begitu. Jadi tidak sombong-sombong seperti di kita. Dan tidak mau coprot. Kalau di sana belajar itu tidak terus saja si dosen itu ngomong. Enggak. 1-2 kata langsung didiskusikan dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu pengalaman Aki. Aki bisa nggak mengikuti? Bisa. Bisa tapi Aki pasif. Ya, tidak banyak berbicara seperti kalau latihan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan Aki kalau tidak ngomong itu sakit gigi. Di sana enggak. Aki diem, banyak diemnya. Tapi Aki paham. Karena yang dibahas itu sebetulnya pelajaran-pelajaran yang tak awal. Aki mulai belajar tahun 70-an. Dan diajarkan mungkin melalui PKBI, melalui apa. Dan sering Aki mendengar. What is the advocation? Ya, itu kan kartu staff meeting, group meeting, atau bagaimana ada pelajaran di pertanian, ada pelajaran itu intinya adalah KIE, IC. Jadi Aki juga bisa mengikuti. Kadang-kadang Aki kalau membaca disuruh membaca Aki bisa. Kalau ngomong terlalu banyak, itu nggak bisa. Tapi kalau Aki juga ngomong dipotong-potong, ya bisa lah. Dan mereka ngerti gitu. Mereka ngerti, kadang-kadang ketawa, nggak apa-apa ya. Itu yang paling banyak ngomong itu Afrika, India itu banyak ngomong itu ya, Egypt, Mesir, orang-orang Mesir, Kanada dan lain sebagainya itu ada. Aki itu banyak kawan itu sudah beberapa kali di sana ya. Hanya saja Aki tidak bisa memfollow up, menindaklanjuti kebersamaan itu karena Aki teknologinya tidak tahu, bahasanya juga terbatas. Jadi orang lain itu, sehingga si Fatimah itu dari Pakistan, dia bilang bahwa dia pacarnya di Jakarta, kemudian mau kawin di Jakarta. Katanya nanti kalau saya kawin Anda diberitahu dan harus datang. Tapi nggak bisa itu. Ada lagi dari Nepal itu wah cuantiknya luar biasa. Ibu-ibu itu satu, anak-anaknya sekolah di Amerika. Jadi kalau dia disuruh ke Amerika itu bergembira karena anak sekalian bisa ketemu dengan anak-anaknya. Begitu. Jadi situasi kejiwaannya, situasi bercandanya, terus makan pagi biasalah. Aki paling senang di situ ada makan pagi kalau si pemasaknya itu atau penjaganya itu laki-laki. Tapi kalau yang wanita orang Ethiopia itu sadis. Jadi kalau Aki minta telur dadar itu atau omelet itu 3, tidak dikasih, dia dibatasi karena satu peserta harus 2. Tapi kalau yang laki-laki itu yang dari mana itulah, dari Aljazair atau mana, karena memang di Amerika itu banyaknya orang lain, orang luar, orang Amerikanya nggak ada yang jadi begitu-begitu resepsionis kayak gitu, nggak ada ya, jadi orang-orang luar. Nah itu situasi kejiwaan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu jangan lihat di kita kalau di kita itu ceramahnya terlalu banyak, saya kira ya. Diskusi, nyanyi, mereka itu begitu. Cara-cara memberikan pelajaran kepada kita. Kemudian dia tahu contoh-contohnya di seluruh negara.
Jadi kalau misalnya bagaimana program KB di Indonesia, program kesehatan di Afrika, program pertanian di India, dia dicontohkan dan itu mencontohkan kepada seluruh peserta yang ada, ya. Jadi nggak bosen dan kelompoknya diganti-ganti. Jadi kalau misalnya hari ini Aki berkelompok dengan A, B, C, besok itu dengan D, E, F gitu. Jadi kenal semua, akrab semua dan harus dipaksa gitu menceritakan. Aki juga suka bercerita tapi ya mohon karena ada yang dosennya sedikit ngerti tentang bahasa Indonesia juga kalau kebetulan dipandu oleh mereka dijelaskan ya. Itu program proses belajar mengajarnya saling ledek Pak. Saling ledek di situ tuh resep. Kalau misalnya kebetulan menang, dia itu di Piala Dunianya, oh dia tuh joget-joget. Di kelas joget aja, lagi pelajaran juga joget. Dan pakaian bebas. Ada yang kaos, ada yang pakai jas, ada pakai apa saja tidak masalah. Kemudian semua itu dengan teknologi kan biasa ada pakai iPhone, kadang-kadang kita itu terus ada transparan yang dia cerita tentang dongeng. Nah, kalau yang gitu di kita juga agak ada lah. Jadi yang Aki tidak biasa itu kelihatannya adalah guru dengan memakai pakaian khas sesuai dengan tema. Saya kira itu situasinya ya. Aki tidak bisa menggambarkan satu persatu karena itu latihannya itu aja. Sebetulnya kalau Aki mau pikir apa sih Aki disuruh belajar, kan mau pensiun waktu itu, tinggal beberapa bulan lagi pensiun. Tapi itulah ya, karena itu maka Aki punya sesuatu yang merasa punya dosa, bukan dosa lah, punya kewajiban bahwa Aki menyampaikan ini karena sudah keburu pensiun akhirnya juga ya begitu. Nah ini yang disampaikan jadi beberapa hal. Nah itu nggak biasalah apa isi pesan. Kalau Aki bisa kalau bisa ngomong dengan bahasa Inggris yang bagus menjelaskan, Aki bisa menjelaskan buku-buku yang kita produksi lebih bagus. Buku Keluarga Sakinah kita Indonesia, apalagi yang konsep-konsep Aki tentang isi pesan harus bagaimana, staff meeting harus bagaimana, itu kalau diceritakan. Cuman karena komunikasi itu terbatas, jadi Aki tidak bisa cerita banyak. Itu ya, nanti akan dijelaskan kenapa Aki jadi termasuk adalah pelajar yang bagus atau katanya best student itu masih panjang ceritanya karena dinilai itu tidak hanya sekedar duduk di situ, malah hampir tidak ada ujian tulis tidak ada, nggak penting itu, tapi nanti ujiannya dengan praktek dan ujiannya dengan bagaimana dia penampilan Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.